Hai, kita kembali lagi di materi selanjutnya ya. Jadi kita kali ini berbicara masalah nasionalisme. Jadi kalau kita berbicara nasionalisme ini sebenarnya tidak akan habis dalam waktu beberapa menit. Jadi bisa berjam-jam, berhari-hari. Oke, nasionalisme. Jadi kalau kita berbicara nasionalisme ini kita pasti berbicara bangsaan, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Yang perlu kita sadari adalah kita hidup di Indonesia ya. Kita berbicara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu dengan berbagai macam suku istiadat ya. Macam-macam, ada ribuan mungkin sukunya. Nah, luar biasanya adalah bagaimana melalui sejarah kemerdekaan Indonesia berhasil menjadi satu negara yang negara yang memiliki suku yang banyak sekali, berbangsa-bangsa seperti itu ya, dalam satu ruang lingkup Indonesia. Ini merupakan perkara yang tidak mudah sebenarnya dalam proses menjalani berkehidupan berkebangsaan dan Nusantara ya. Jadi seperti itulah konsepnya. Jadi pada prinsipnya adalah mengapa kita perlu yang namanya nasionalisme, mengapa kita perlu menanamkan, mengapa kita perlu belajar yang namanya nasionalisme. Apa yang kita kerjakan pada prinsipnya adalah berguna bagi diri kita sendiri, kemudian bermanfaat bagi mungkin institusi, organisasi, masyarakat, yang pada ujungnya adalah menjadikan negara di atas segalanya. Artinya apa yang kita kerjakan tuh untuk memajukan bangsa negara dari berbagai elemen ya, dari berbagai elemen. Jadi bukan hanya perseorangan, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang menginjakkan kaki, yang tinggal di Indonesia. Jadi kenapa sih kita perlu belajar itu? Yang pertama adalah kita harus, dengan kita belajar nasionalisme, kita akan menghindarkan dari sikap-sikap yang apatis ya, terhadap bangsa dan negara ya. Ego atau misalnya kalau bagi diri sendiri itu misalnya ego sektoral seperti itu. Mementingkan diri sendiri, yang penting aku, penting saya, nggak peduli orang lain. Tentunya tidak seperti itu. Nah, kalau kita berbicara lagi ya, nasionalisme secara spesifik pada prinsipnya adalah bagaimana kita menjalankan satu roda kehidupan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ya, intinya adalah di Pancasila. Ada 5 sila yang sudah yang menjadi ideologi bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945. Indonesia itu berasaskan 5 ya, jadi yang pertama adalah keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana nih kita dalam menjalani kehidupan itu bisa mengamalkan unsur-unsur Pancasila dalam setiap kegiatan, dalam setiap keputusan yang kita ambil ya. Nah, kalau kita berbicara lagi misalnya kepada satu peran, kita berbicara masalah aparatur sipil negara seperti itu. Kalau kita berbicara aparatur sipil negara ini banyak sekali, terutama negatifnya ya. Jadi apa sih pikiran kita tentang ASN pertama kali? Pertama, makan gaji buta mungkin seperti itu ya. Suka bolos, suka keluyuran misalnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya dalam Undang-Undang ASN ya, nomor 5 tahun 2014 itu pasal 10 kalau tidak salah, ASN itu adalah sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Itu sebenarnya jadi kita adalah pelayan publik. ASN itu adalah pelayan publik.
tugasnya adalah mempersatukan bangsa. Nah, seperti itu. Bukan justru kayak tadi apa yang kita kerjakan itu untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya memikirkan dari sisi ego sektoral kita. Nah, sudah sepantasnya lah kita sebagai pelayan publik memberikan standar-standar tinggi ya, atau pelayanan prima kepada masyarakat yang menggunakan jasa kita ya, di berbagai macam jabatan dan kalangan atau bentuk jabatan ASN apapun itu. Nah, kalau saya dosen, berarti saya memberikan pengamalan Pancasila dalam nasionalisme itu kepada mahasiswa saya. Dalam hal apa? Ya misalnya ya kalau dalam belajar mengajar, misalnya kalau berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, setiap memulai pelajaran kita berdoa. Begitupun juga mengakhiri kelas, kita juga berdoa. Artinya apa? Dalam Pancasila juga jelas ya, nomor satu adalah ketuhanan Yang Maha Esa ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu konteks ini ya, orang itu kalau misalnya punya keahlian, kemudian punya keahlian, punya kompetensi, punya kualifikasi, tapi kalau misalnya dia tidak beragama, nih repot juga. Agama ini akan memberikan satu batasan-batasan dalam kita berkehidupan ya. ASN itu bukan hanya amanat publik, tapi juga amanat Tuhan. Wah, bagus sekali ini ya, agar kita ingat terus dengan Tuhan apa yang kita kerjakan. Sebentar misalnya ada peluang, misalnya wah ini kalau misalnya saya melakukan korupsi ya misalnya gitu ya, wah ini ada. Tapi kalau dari pribadi sudah menguatkan diri bahwa ini adalah satu amanat Tuhan, kita pasti tidak akan melakukan itu ya. Jadi akan ada timbul rasa-rasa kemanusiaan dalam hidup kita, dalam mengerjakan satu tugas, dalam satu mengerjakan yang menjadi hak dan kewajiban kita. Seperti itu kan akan menjadi hal yang bagus ya apabila disadari oleh setiap elemen masyarakat, terutama teman-teman di aparatur sipil negara. Seperti itu. Wah, banyak sekali ya. Misalnya dalam asistensi mahasiswa tidak membeda-bedakan tidak mengedepankan suku misalnya. Sudah semuanya kita terima dengan baik, kita berikan sumbangsi pikiran yang sama ya. Dan juga kita tidak memaksakan kehendak kita sebagai dosen gitu ya. Soalnya penentuan judul tugas akhir gitu, misalnya seperti itu. Ya sudah, nanti idenya apa, ide saya apa, kita kolaborasikan menjadi satu ide yang pasti bagus ya. Nah, seperti itulah pemahaman tentang pentingnya nasionalisme dalam berkehidupan berbangsaannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.